Fenomena di tengah masyarakat Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan. Banyak umat Islam yang menjalankan tradisi dan ritual keagamaan bukan karena mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, tetapi karena ikut-ikutan budaya turun-temurun yang justru memberatkan diri sendiri. Akibatnya banyak keluarga Muslim terjerat hutang hanya demi mempertahankan gengsi dan adat yang dianggap sebagai bagian dari ibadah. Padahal, dalam Islam, segala bentuk ibadah harus memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak, maka amalan itu tidak diterima. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Pertama, tradisi hajatan pernikahan yang berlebihan. Banyak keluarga rela berhutang demi mengadakan pesta besar, menyewa tenda mewah, musik dangdut, dan konsumsi besar-besaran hanya demi menjaga nama baik di mata tetangga. Padahal Nabi mengajarkan walimah yang sederhana, penuh keberkahan, tanpa berlebih-lebihan. Islam tidak memerintahkan pesta besar, justru melarang mubazir dan menghamburkan harta. Kedua, tradisi akikah dan selamatan kelahiran yang dibuat ribet dan mahal. Banyak yang menambah ritual-ritual tambahan seperti acara tumpangan, doa bersama, bahkan bayar ustadz khusus untuk membaca doa-doa yang tidak ada dalilnya. Padahal, syariat akikah itu sederhana, cukup menyembelih 2 kambing untuk anak laki-laki dan 1 kambing untuk anak perempuan, lalu dibagikan kepada yang membutuhkan. Tidak ada perintah untuk membuat acara besar apalagi sampai hutang demi gengsi. Ketiga, tradisi tahlilan kematian yang seolah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggal. Setiap malam ketiga, ke-7, ke-40, bahkan 100 hari, diadakan lagi acara dengan konsumsi besar, sewa kursi dan jamuan makan. Akibatnya, keluarga yang sedang berduka malah semakin terbebani secara finansial. Padahal tidak ada dalil dari Nabi tentang tahlilan semacam ini. Justru Nabi mengajarkan untuk membantu keluarga yang sedang berduka, bukan menambah beban mereka. Keempat, tradisi haul dan maulid yang dirayakan berlebihan. Banyak masyarakat berlomba membuat panggung besar, mengundang penceramah, musik, dan acara makan-makan massal yang menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Semua dilakukan dengan alasan cinta Nabi, padahal cinta sejati kepada Rasulullah bukan diukur dari pesta, tetapi dari ketaatan kepada sunnah beliau. Kelima, tradisi selamatan rumah baru, panen atau pindah kerja, yang diiringi dengan ritual bacaan dan jamuan besar-besaran. Banyak orang merasa tidak tenang jika belum mengadakan acara tersebut, seolah hidupnya tidak berkah tanpa ritual adat. Padahal semua itu tidak diajarkan oleh Nabi dan justru menjerumuskan umat ke dalam pemborosan dan hutang. Inilah realita yang menyedihkan. Umat Islam di Indonesia seringkali lebih takut dengan omongan tetangga daripada takut melanggar ajaran Allah. Mereka rela hutang demi acara adat, tapi enggan berinfak di jalan Allah. Mereka berani boros untuk tradisi, tapi pelit dalam menuntut ilmu agama. Padahal Islam datang untuk memudahkan, bukan mempersulit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Maka semua bentuk ibadah yang membuat umat sengsara, tertekan, dan berhutang, jelas bukan bagian dari ajaran Islam yang murni. Sudah saatnya umat sadar dan kembali kepada ajaran Islam yang sederhana, sebagaimana dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat. Islam tidak mengajarkan kemewahan dalam ibadah, tapi mengajarkan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Mari tinggalkan tradisi yang memberatkan dan kembalilah kepada sunnah yang membawa keberkahan dan kemudahan hidup. Beragamalah karena kita mencari kebenaran, bukan karena keturunan atau rasa tidak enak kepada keluarga dan tetangga. Jangan sampai kita terpaksa melakukan ritual bidah sampai rela berhutang ke sana kemari. Ingat, agama ini datang untuk memudahkan manusia. Kalau sampai agama justru membuat kita semakin susah, berarti ada yang salah di sana. Demikian, semoga kalian tercerahkan. Like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.